Sore Pak Doni. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Rapi amat Pak Doni. Iya. Kamu mau ke kondang. Oke, kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast. Podcastnya yang menginspirasi, mengedukasi, dan mengsimulasikan ilmu-ilmu kehidupan. Karena kan di sini kita banyak tentang kehidupan ya Pak, ada parenting, ada coaching, ada motivating dan lain-lain. Dan tapi memang ini Pak, yang jadi masalah kehidupan dalam sekarang itu adalah ketakutan. Wah, ketakutan ini kan sekarang sedang melanda nih. Sedang melanda dimanapun itu, karena kan sedang pandemik ya Pak ya. Normal dong orang takut dengan pandemik itu. Kan nggak mungkin ada orang yang nggak takut, tapi ada aja yang nggak takut. Ketakutan. Dan takut dia tuh, jadi ketakutan ini bisa menjadi sebuah penyakit yang menyeluruh gitu. Jadi orang-orang pada takut pada pandemik, takut pada meninggal gitu kan, takut pada sesuatu yang memang mereka cemaskan. Nah gitu. Nah dan pada kemudian hari ketakutan itu sebenarnya tidak akan terjadi, mereka cuma cemas doang. Nah seperti itu. Jadi kondisinya yang saya khawatirkan nih Pak, saya khawatirkan bahwa ketakutan ini bisa menyerang anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu kan sekarang banyak anak-anak yang memang di saat pandemi ini mereka ada yang fine-fine saja gitu. Ada yang biasa-biasa aja, tapi ada juga beberapa anak yang sangat takut dengan pandemi ini. Nah itu yang khawatirnya, itu menjadi sebuah ini Pak, sebuah ketakutan terhadap sesuatu yang berlebihan gitu ya, menjadi nantinya tuh dia tuh kedepannya jadi serba takut gitu. Jadi membentuk sebuah mental block Pak ya. Atau misalnya mental block dalam sisi ketakutan ini gitu. Tapi kan mental block masih luas Pak ya, macam-macam dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya mental block itu bisa kita apakan sih Pak? Maksudnya biar anak-anak ini, atau misalnya anak-anak yang yang ketakutan, atau misalnya anak-anak yang memang dia itu tidak mau berani, kadang-kadang yang seperti itu ya, kita di luar dari pandemik ini ya Pak ya, ada yang anak-anak itu nggak berani apapun, terus anak-anak itu tidak berani mencoba, itu katanya sih mental blocknya sedang buruk katanya. Nah, mental block itu apa sih Pak? Jadi mental block ini adalah kondisi psikologis yang menghambat seorang anak manusia untuk memaksimalkan potensinya. Jadi mental block ini bisa terjadi oleh siapapun juga. Bukan anak-anak aja Pak? Bukan anak-anak saja. Tetapi mental block ini biasanya dimulai dari usia anak-anak yang mulai terbentuknya. Apa tuh yang dapat membentuk mental block itu? Yang dapat membentuk mental block biasanya dari omongan-omongan negatif orang-orang dewasa di sekitar anak-anak tersebut, ya, terutama dari orang tuanya. Karena orang tua, mohon maaf ya, orang tua zaman dulu biasanya untuk mendidik anak dengan cara menakut-nakutinya. Misalnya, nah, kamu kalau main di luar jangan sampai maghrib, ya. Sebelum maghrib kamu harus cepat pulang. Nah, awas jangan keluar, ada corona. Itu pasti ya. Karena cara orang tua dalam mendidik anak menakut-nakuti. Misalnya kalau pulang lewat dari maghrib kamu ketemu kuntilanak misalnya, atau kamu jangan naik pohon, ya, nanti jatuh. Jadi setiap anak ingin melakukan sesuatu, pasti ada yang menghalang-halangi atau melarangnya.
Ya, padahal usia anak-anak itu, anak-anak sedang mengeksplor dirinya. Banyak hal yang dia ingin tahu. Dan itu wajar sesuai dengan tumbuh kembang anak. Ya. Kan lebih baik di usia anak-anak ini senang untuk memanjat pohon, untuk mencari tahu keadaan yang berada di sekelilingnya, ya. Daripada anak-anak tidak dapat memenuhi rasa keingintahuannya, pas dewasa dia baru mencari tahu. Kan nggak lucu ya, pas usia Agung itu sering naik pohon gitu ya. Saya juga sering naik pohon. Kasihan pohon nih maksudnya. Ya. Nah, jadi anak-anak kalau sering dilarang, sering ditakut-takuti, ya, sedikit demi sedikit itu akan menjadi mental block di dalam dirinya. Ya. Karena ucapan orang tua itu sangat membekas di hati anak. Ya. Orang tua dan anak memiliki ikatan batin. Ya. Oleh karena itu sebagai orang tua kita harus berhati-hati ketika berkata-kata di depan mereka. Oh iya, tapi sebagai orang tua kan memang karena sayang kali ya Pak sama anaknya, kita karena sayang sama anaknya, jadi apapun segala hal yang membahayakan dia coba cegah gitu kan. Iya, benar. Misalnya naik pohon dan lain. Tapi sebenarnya yang harus dimiliki oleh orang tua itu sikapnya itu harusnya seperti apa sih Pak, supaya tidak terjadi mental block gitu. Oke. Jadi cara menasihatinya yang harus kita ubah. Oh, cara menasihatinya. Cara menasihatinya. Bukan hanya melarang saja gitu ya. Iya. Bukan hanya melarang saja. Apalagi kalau cara menasihatinya itu kasar. Iya. Ya. Fisik gitu kan. Misalnya, "Nak, kamu jangan lari-lari di dalam rumah. Kalau jatuh baru tahu kamu rasanya." Seperti itu. Nah, jadi anak-anak ini dinasihatkan seperti itu. Dia akan merasa bahwa hal yang dia ingin eksplor itu semuanya membahayakan buat dirinya. Ya. Akhirnya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang pasif. Dia apa-apa takut untuk mencari tahu. Karena di agama saya itu sudah ada Iqra, bacalah. Kalau kita lebih pahami, bacalah itu bukan kita baca buku ya, tapi kita disuruh meriset, mencari tahu dunia ciptaan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak memiliki rasa keinginan tahuan yang kuat, ya, yang besar, akhirnya sulit kita untuk dapat takjub dengan ciptaan Tuhan. Nah, tapi kalau dari kecil anak-anak sering dilarang-larang, dimarah-marahi, ditakut-takuti, ya. Padahal itu anak-anak hanya ingin mencari tahu saja, ingin mengeksplorasi saja. Tapi sudah kita halang-halangi. Akhirnya bagaimana anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang ketika dewasanya memiliki rasa keingintahuan yang besar. Oh iya betul. Ya. Karena tidak mungkin ada suatu penemuan atau sesuatu hal yang luar biasa yang bermanfaat bagi manusia tanpa adanya keingintahuan. Rasa ingin tahu. Riset, ya. Kalau itu tidak ada, bagaimana? Misalnya kita melihat di jalanan gitu ada mobil, ya. Kan mobil itu bukan datang dari langit begitu saja gitu kan. Ya, mobil itu ada karena rasa keingintahuan seorang anak manusia. Bagaimana nih saya dapat menciptakan alat transportasi, ya, yang dapat memudahkan saya untuk berpindah tempat. Ya, jadilah mobil. Ya. Itu kan dari rasa keingintahuan yang besar. Iya, betul, Ya. betul. Tapi kalau dari anak-anak, rasa keingintahuan tersebut sudah dihalang-halangi. Ya. Bagaimana anak ini bisa tumbuh
menjadi anak-anak yang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Nah, di sini orang tua harus bijak ya, dalam melihat situasi dan kondisi yang anak-anak ini lalui di dalam kehidupannya. Gitu. Kalau misalnya anak-anaknya kan anak-anak ada yang macam-macam ya Pak ya. Ada yang dia itu aktif, ada yang nggak aktif. Oke. Kalau yang aktif sih memang kadang-kadang ini Pak apa, ini apa, ini apa. Nah, tapi kalau yang nggak aktif nih Pak, yang nggak aktif kan mungkin ada sedikit, bukan sedikit sih lebih tepatnya, ada dia itu tidak bisa dikatakan tidak ingin mencari rasa ingin tahu, atau misalnya rasa ingin tahunya itu tidak ada gitu. Kalau menurut saya, semua anak itu dilahirkan dengan rasa ingin tahu yang besar. Oh iya. Tidak ada anak, kalau boleh ini ya ngomong apa adanya, tidak ada anak yang pasif sebenarnya. Anak pasif pasti ada penyebabnya. Oh, jadi ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Oh, iya. Ya. Karena bumi ini disediakan oleh Tuhan untuk dieksplor. Ya, karena sudah ada ayatnya, bertebarlah di muka bumiku. Ya, Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, kalau ada hambanya yang pasif, berarti ayat itu salah. Ada anak itu anteng kayak gitu-gitu aja, kok gitu nggak nakal sih nak gitu. Ya, kata guru saya dicondet aja terus. Iya. Dari lahir sampai mati gitu kan. Oh, berarti ada awalnya itu ya, kenapa bisa kayak pasti gitu. ada penyebabnya yang membuat anak itu tidak mau mengeksplor dirinya. Yang paling besar pengaruhnya ya orang tuanya. Ya, dan nggak salah lagi ya. Nah, kamu kalau sekolah misalnya jangan jauh-jauh, di dekat rumah saja misalnya, ya biar orang tua gampang mengawasi kamu, ya misalnya seperti itu. Terus, nah kalau misalnya kamu kerja, cari tempat kerjaan yang jangan terlalu jauh dari rumah, ya biar kamu lebih hemat ongkosnya misalnya seperti itu. Jadi anak-anak ini tidak diajarkan gitu untuk bertualang, ya, untuk mencari tahu dunia luar itu seperti apa. Nah, di sini mungkin anak tidak mau menyakiti perasaan orang tuanya, ya, dengan dia menuruti semua keinginan orang tuanya. Tetapi kadang orang tua nggak sadar, itu sebenarnya membatasi anak. Kalau saya pribadi, saya minta ke anak saya, kalau kamu nanti selesai kuliah, ya, coba explore negara lain, ya, lihat negara lain itu seperti apa. Karena saya sendiri sudah dibiasakan dari usia sekolah untuk melihat negara lain. Ya. Pernah suatu saat saya keluar negeri itu tanpa ditemani oleh orang tua saya. Ya. Meskipun kemampuan saya berbahasa Inggris pada saat itu sangat minim. Tapi orang tua saya memaksa, kamu harus lihat, ya, kamu harus cari tahu di luar itu seperti apa. Padahal tempat yang pertama kali saya kunjungi, di situ saya melihat ada nilai positif. Orang tua saya mengajarkan seperti itu. Itu memupuk yang namanya keberanian kepada si anak. Tapi kalau dari anak itu kecil, apa-apa nggak boleh, apa-apa nanti menyakiti dia, apa-apa ini menghalangi dia, untuk dapat dia mengeksplor hal yang lain di luar dirinya, ya. Nah, jadinya si anak akan menjadi pasif, ya, yang seperti Agung bilang. Iya, diem gitu ya. Ya, karena nggak mungkin anak itu pasif tanpa sebabnya. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Ya, apalagi kalau anak di di treatment oleh orang tuanya itu secara berbeda misalnya. Ada anak emas, ada anak yang perak misalnya. Ya. Kalau anak emas, wah apa-apa diperbolehin, disupport, didukung. Ya, tapi kalau anak yang perak nih, ya
wah benar-benar dia dapat inilah hal-hal yang tidak mengenakan gitu dari orang tuanya. Ya, misalnya apa-apa dilarang, ya dikit-dikit anak ini disalah-salahin, ya. Nah, akhirnya anak yang perak ini otomatis dia akan menutup dirinya. Mental block itu Pak ya. Ini akan menjadi mental block. Kalau itu terus dilakukan oleh orang tuanya hingga anak ini dewasa, saya yakin anak ini sulit untuk menjadi sukses. Iya. Tapi kondisinya gini Pak, orang tuanya dulunya kayak gitu juga. Nah, di sini makanya kita sebagai orang tua itu harus mau belajar parenting. Ya, di sini manfaatnya gitu. Saya juga bisa ngomong seperti ini kan bukan karena ya mohon maaf ya orang tua saya ideal, ya. Tapi saya juga mempelajari gitu agar saya dapat memiliki ilmu untuk saya terapkan kepada anak saya. Oh iya. Ya, jadi yang positif. Jadi kita harus belajar. Kita tidak bisa gitu. Sudah memutuskan nih menjadi orang tua, tapi nggak mau belajar. Kita sudah tahu nih kehidupan kita misalnya kurang sukses. Masa sih kita ingin memberikan tongkat estafet ini ke anak kita gitu? Sudah cukuplah kita yang mengalaminya. Ya. Nah, kita jangan sampai anak kita juga mengalami apa yang kita alami. Iya, biasanya kayak gitu tuh, malah dari orang tuanya sendiri gitu kan. Dulunya dia menjadi orang yang pendiam, diam di rumah itu, atau misalnya pulang ke kantor gitu kan, dan itu diajarkan ke anaknya. Nah itu gak boleh main kesini nak, main kesini dari kantor langsung pulang. Iya. turun temurun, dan itulah sebabnya kayaknya banyak anak-anak yang pendiam. Nah iya, jadi anak pendiam itu buah tangan dari orang tuanya sendiri. Iya. Apalagi kalau misalnya anak dari, ya mohon maaf ya, dari dia kecil gitu, sudah dititipkan misalnya ke suatu lembaga atau institusi, ya, dan di lembaga atau institusi tersebut anak ini tidak dapat mengeksplor dunianya, ya, karena mereka di dalam situ terus, ya. Padahal dari usia anak-anak mereka tuh harus mau yang namanya melihat dunia luar itu seperti apa, ya, agar wawasan anak-anak kita ini benar-benar memiliki wawasan tuh yang luas gitu. Pola pikir mereka, cara pandang mereka melihat kehidupan itu benar-benar berwarna. Ya. Jadi ketika mereka memiliki banyak pengalaman kehidupan dari usia anak-anak, bayangin macam-macam. Pas mereka dewasa, bagaimana mereka dapat menata kehidupannya. Ya. Kita nggak usah khawatir lagi gitu dengan masa depan anak kita. Iya, mentalnya udah terasa. Karena mentalnya sudah terasa. Ya. Tapi kalau itu tidak dimulai dari kecil, ya mau kapan lagi dimulai? Kan usia manusia itu terbatas. Betul. Ya. Harus dari sekarang langsung. Iya, dari sekarang. Setelah menonton podcast ini Pak ya. Iya. Tapi begini Pak, ada tuh perbedaan nggak? Perbedaan antara mentreatment anak agar tidak bermental block antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau saya pikir sama aja treatment. Sama aja ya. Sama aja. Iya betul. Jadi tidak ada perbedaan khusus atau spesifikasi. Tidak ada perbedaan khusus. Ya. Anak perempuan maupun anak laki-laki itu harus diajarkan mengeksplor dunianya. Ya. Mereka harus dibangkitkan keingintahuannya oleh orang tuanya. Ya, biarkan anak ini banyak mencoba hal-hal yang ada di sekelilingnya. Ya, penuhi rasa keingintahuan mereka. Ya. Tapi dengan syarat orang tua juga harus mau menemani mereka. Ya. Iya, jadi disesuaikan dengan tumbuh kembangnya. Jangan anak SD disuruh ke Blok M misalnya jalan kaki gitu. Ya, ini kamu mau explore ya. Yang ada dia kejar-kejar polisi. Ya, jadi
ya disesuaikan juga dengan tumbuh kembangnya, usia anaknya, usianya. Betul. Oh, jadi tidak ada perbedaan ya antara laki-laki dan karena di agama juga perempuan dan laki-laki itu sama saja. Yang membedakan amal perbuatannya. Ya. Kalau amal perbuatannya jelek, ya itu yang akan ada konsekuensinya di agama. Iya. Biasanya sih kalau orang tua punya anak laki-laki, sono. Punya anak perempuan jangan kemana-mana. Maksud saya tergantung usianya. Iya. Jadi anak-anak itu juga perlu ditemani oleh orang tuanya, karena orang tua ini kan bisa menjadi filter ya bagi anak-anaknya. Ya, dua-duanya juga cewek cowok harus temennya kayak. Iya, harus teman. Jangan yang cowok dilepas gitu. Nggak boleh. Cewek terus temani, nggak boleh Kalau kayak gitu ya. dilepas akan diambil oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya positif, kalau negatif, ya, kalau orang tua siap, ya, niatnya sih baik gitu, biar anak-anak ini dapat menambah wawasan. Tapi kalau caranya, ya kita nggak pakai strategi, akhirnya ya bukan hal positif yang kita dapatkan, ya malah hal negatif.